warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Tri Yuliani, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan NIM 2101100039. Ya baik teman-teman, di dalam video ini saya akan melakukan sebuah wawancara yang bertemakan masalah kesehatan pada anak usia dini. Di sini saya mengambil tema yakni diare pada anak. Sebelum kita melihat cuplikan wawancara yang akan saya lakukan, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa sih diare itu? Diare merupakan buang air besar yang encer lebih sering terjadi dari biasanya. Diare biasanya disebabkan oleh virus atau terkadang makanan yang terkontaminasi. Jarang sekali menjadi tanda gangguan lain seperti penyakit radang usus atau sindrom iritasi usus. Nah, itu tadi penjelasan penyakit diare pada anak. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat cuplikan video wawancara berikut ini. Ya, baik teman-teman semua. Hari ini saya bersama narasumber saya. Sebelumnya kita akan melakukan pengenalan dulu ya. Atas nama siapa, Kak? Rahayu. Siapa nama pasien yang terkena masalah kesehatan diare, Kak? Nama anak saya itu Hafizah Putri. Oh iya, Kak. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai diare itu. Yang pertama, pertanyaan yang saya ingin ajukan, Kakak pertama kali lihat anak terkena diare itu ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama itu waktu kejadian itu anak saya itu tiba-tiba jadi lemas, tidak seperti biasanya. Kan biasanya tuh anak saya itu kan aktif sekali, tiba-tiba kayak sekarang tuh udah kurang berinteraksi lah pokoknya. Oh iya, Kak, di sini saya juga ingin mengetahui apa sih penyebab utama anak mengalami gangguan kesehatan seperti diare itu? Jadi saya lihat dari kebiasaan anak saya nih ya, dia tuh sering diajak jajan sembarangan sama teman-temannya. Terus sering juga main di tempat yang lingkungannya itu sangat kotor, dalam artian kayak bekas genangan hujan, kayak yang kotor-kotor pokoknya gitu. Oh iya, Kak, saya ingin menanyakan apakah air minum itu juga penyebab utama diare? Ya, tentu saja kan. Saya pikir air yang bersih dan sehat itu adalah faktor utama bagi kesehatan, karena air yang bersih juga sangat baik buat kesehatan, dan sebaliknya jika air yang kotor atau terkontaminasi itu akan mempengaruhi masalah kesehatan. Ya, itu maksudnya. Oh iya, Kak, misalnya anak Kakak ini sudah mengalami diare, apa sih pengobatan yang Kakak lakukan terhadap anak di rumah ketika belum melakukan ke rumah sakit? Jadi gini, sebelum ke rumah sakit itu saya dianjurkan sama ibu saya gitu untuk memberikan anak saya itu air garam. Katanya dengan cara seperti itu mungkin, maaf nih ya, fesesnya akan lebih keras, nggak seperti biasanya. Kan kalau diare itu kan otomatis kotorannya itu lebih cair gitu. Jadi saya kasih dia air garam gitu, kayak nggak serutin tiap hari tapi dikasih gitu. Oh iya, Kak, di sini kan pencegahan itu bisa kita lakukan dari awal. Alangkah baiknya dicegah lebih dahulu sebelum kita mengobati. Pencegahan utama yang bisa kita lakukan sebelum anak terkena diare yang lebih lanjut. Jadi belajar dari masalah yang saya hadapi, langkah pertama yang saya ambil, saya lebih memperhatikan apa yang menjadi bahan konsumsi anak saya. Misalnya kalau dia ingin bermain, saya siapkan dia bekal gitu untuk dia bawa untuk bermain atau di sekolah. Terus kemudian saya juga mengajari dia di rumah agar tidak bermain di tempat yang kotor, dalam artian saya di sini tuh juga berperan penting untuk kesehatan anak saya di luar sana. Tidak hanya di luar rumah saya memberikan arahan seperti itu, tapi saya juga harus memperhatikan lingkungan di sekitar rumah, karena anak juga tidak lari jauh main di sekitaran rumah seperti itu. Oh iya, Kak, tadi kan kita sudah mendengar pengobatan yang dilakukan di rumah. Bagaimana sih menurut Kakak
pengobatan yang dilakukan di rumah sakit? Kemarin itu karena saya pikir gejalanya itu semakin berkelanjutan, jadi beberapa kerabat sekitar itu menganjurkan saya juga untuk pergi ke puskesmas atau rumah sakit terdekat gitu kan, karena saya tahu juga mungkin saya masih awam tentang pengobatan tradisional, jadi saya membawa ke rumah sakit. Nah, setelah sampai di sana, apa yang diberitahukan sama perawat itu juga sama seperti apa yang saya bilang tadi, namun tetap diberikan obat yang kecil itu namanya Oralit kayak gitu. Ya baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Semoga cuplikan wawancara yang saya lakukan ini bisa berguna untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk narasumber saya. Ya, sama-sama. Ya baik teman-teman, itu tadi video wawancara yang saya bisa lakukan yang berisi tentang apa sih diare itu, penyebab dan gejalanya seperti apa, dan juga pencegahan dan cara mengobatinya. Semoga informasi video wawancara saya bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya atas nama Triwiliani, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.